Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Siva bekerja sebagai bartender pada malam hari. Akibat aktivitas kerjanya pada malam hari, masyarakat menganggap Siva sebagai wanita nakal. Oleh karena masyarakat telah memberikan predikat wanita nakal, Siva semakin tidak menghiraukan batas norma sosial. Faktor penyebab perilaku menyimpang yang dilakukan Siva adalah A. Sosialisasi tidak sempurna. B. Subkebudayaan menyimpang. C. Asosiasi diferensial. D. Anomi. E. Labeling. Jawabannya adalah E. Labeling. Pembahasan. Perilaku menyimpang berdasarkan penyataan pada soal terjadi akibat adanya pemberian julukan atau labeling masyarakat. Labeling dapat mendorong terjadinya perilaku menyimpang karena anggota masyarakat yang mendapatkan labeling merasa kesulitan untuk memulihkan nama baik yang sudah tercemar. Akibatnya, dia terjerumus dalam tindakan menyimpang. 2. Berikut ini merupakan pengertian yang benar mengenai variabel independen, yaitu variabel yang A. Menjadi sebab bagi variabel lainnya. B. Terikat dan dipengaruhi oleh variabel lain. C. Mengendalikan variabel lain. D. Mengukur efek dari variabel lainnya. E. Menjadi patokan variabel lainnya. Jawabannya adalah A. Menjadi sebab bagi variabel lainnya. Pembahasan. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang berdiri sendiri dan menjadi sebab kehadiran variabel lainnya atau mempengaruhi variabel lainnya. Variabel bebas adalah variabel yang mengukur dan memanipulasi variabel terikat agar diketahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel utama. 3. Struktur dalam sosiologi diartikan sebagai sesuatu yang terdiri atas bagian yang saling tergantung dan membentuk suatu pola tertentu. Pola-pola tersebut terdiri atas pola perilaku individu atau kelompok, institusi, maupun masyarakat. Secara garis besar, struktur sosial dalam masyarakat dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Intragenerasi dan antargenerasi. B. Stratifikasi dan diferensiasi. C. Stratifikasi dan vertikal. D. Diagonal dan diferensiasi. E. Elevator dan horizontal. Jawabannya adalah B. Stratifikasi dan diferensiasi. Pembahasan. Secara garis besar, struktur sosial dalam masyarakat dibedakan menjadi dua macam, yaitu diferensiasi sosial dan struktur sosial. Diferensiasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu secara horizontal, sedangkan stratifikasi sosial diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. 4. Terjadinya perubahan pekerjaan dari buruh tani ke pengusaha pada sentra-sentra usaha kecil mikro atau UKM di suatu desa adalah contoh mobilitas sosial yang memungkinkan terbentuknya A. Diferensiasi sosial dan interaksi sosial. B. Diferensiasi sosial dan solidaritas sosial. C. Stratifikasi sosial dan interaksi sosial. D. Diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. E. Solidaritas sosial dan interaksi sosial. Jawabannya adalah B. Diferensiasi sosial dan solidaritas sosial. Pembahasan. Mobilitas terbagi dua, yakni vertikal dan horizontal. Berubahnya masyarakat dari buruh tani ke buruh pada sentra UKM adalah bentuk mobilitas horizontal. Beragamnya pekerjaan adalah bentuk diferensiasi dan adanya pengusaha UKM yang mau menampung buruh tani sebagai tenaga kerja di dalam usahanya adalah bentuk solidaritas sosial yang berkembang di desa. 5. Sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, warga Tionghoa bisa merayakan Imlek dengan leluasa dan Imlek merupakan libur nasional. Saat ini yang merayakan Imlek bukan hanya Tionghoa, tapi beberapa warga non-Tionghoa juga ikut merayakan Imlek sebagai bagian untuk menghargai mereka yang merayakannya. Integrasi seperti ini termasuk bentuk integrasi A. Fungsional, B. Budaya, C. Koersi, D. Geografis, E. Normatif. Jawabannya adalah B. Budaya. Pembahasan.
Integrasi budaya adalah meleburnya suatu budaya baru yang diterima masyarakat untuk menjadi bagian dari entitas budaya yang lebih besar. Sebagai contoh, budaya Tionghoa yang juga dirayakan oleh masyarakat non-Tionghoa, ini adalah contoh integrasi budaya yang terjadi di Indonesia. Contoh lainnya, Lebaran yang identik dengan umat Islam juga dirayakan oleh non-Islam. 6. Saat ini, industri Indonesia masih sebatas memanfaatkan teknologi dari luar. Dalam jangka panjang, kecenderungan itu akan berdampak negatif dan menyulitkan. Seharusnya industri di tanah air dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK harus berkembang ke arah yang sama. Perkembangan IPTEK dan industri dapat A. Meminimalis penggunaan tenaga manusia. B. Meningkatkan pendapatan masyarakat. C. Mengurangi ketergantungan bahan impor. D. Mendorong penggunaan alat canggih. E. Memperbanyak pembangunan pabrik. Jawabannya adalah C. Mengurangi ketergantungan bahan impor. Pembahasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan faktor penentu daya saing suatu bangsa. Kurangnya penguasaan IPTEK menyebabkan sektor produksi nasional, terutama sektor industrinya, menjadi kurang berkembang dan banyak tergantung pada bahan-bahan impor. Pengalaman di negara maju membuktikan bahwa penguasaan IPTEK berperan dalam memajukan perekonomian negara, salah satunya dari sektor industri. 7. Kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi para tukang ojek. Harga BBM yang tinggi tidak sebanding dengan hasil yang mereka dapat, dan penghasilan pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari ilustrasi tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah A. Bagaimana dampak kenaikan harga BBM terhadap kehidupan ekonomi tukang ojek? B. Apakah kenaikan BBM berpengaruh terhadap jumlah penumpang? C. Benarkah kehidupan tukang ojek dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM? D. Bagaimana tukang ojek memenuhi kebutuhan sehari-hari? E. Mengapa tukang ojek sangat bergantung pada BBM? Jawabannya adalah A. Bagaimana dampak kenaikan harga BBM terhadap kehidupan ekonomi tukang ojek? Pembahasan. Pada kasus tersebut, masalah yang diangkat adalah kenaikan harga BBM dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi para tukang ojek sehingga bisa dijadikan objek oleh peneliti. Berdasarkan pada masalah tersebut, peneliti dapat mencari tahu dampak dari kenaikan harga BBM bagi kehidupan ekonomi tukang ojek. 8. Penelitian awal para sosiolog menyatakan bahwa penyebab banjir karena banyak warga membuang sampah ke sungai maupun mendirikan bangunan di bantaran kali. Kebiasaan ini membuat pendangkalan dasar sungai sehingga tidak mampu menampung lebih banyak air. Dalam penelitian terbaru menyatakan penyebab banjir juga karena sebesar 80% waduk saat ini dalam kondisi rusak, terlalu dangkal, atau telah diubah menjadi area perumahan. Pernyataan tersebut menunjukkan sosiologi memiliki ciri A. Teoritis dan kumulatif. B. Kumulatif dan empiris. C. Empiris dan non-etis. D. Non-etis dan teoretis. E. Teoretis dan empiris. Jawabannya adalah A. Teoretis dan kumulatif. Pembahasan. Penelitian awal yang dilakukan adalah teoretis karena peneliti menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan terhadap penyebab banjir, dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjalankan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Kemudian, penelitian susulan yang dilakukan adalah kumulatif, disusun karena menyatakan penyebab banjir tidak hanya sampah tapi juga karena waduk yang sudah tidak berfungsi. 9. Pola hubungan sosial masyarakat secara perlahan berubah seiring perkembangan teknologi dan komunikasi. Dahulu surat dikirim oleh petugas pos, saat ini sudah berkembang telepon, telepon seluler, email, chat, dan video call. Pola pikir masyarakat menjadi semakin maju, praktis, efektif, dan efisien. Berdasarkan kecepatan berlangsungnya, bentuk perubahan sosial pada ilustrasi tersebut adalah A. Revolusi. B. Evolusi. C. Progres. D. Regres. E. Besar. Jawabannya adalah B. Evolusi. Pembahasan. Perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya dibagi menjadi perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi.
Ilustrasi pada soal menunjukkan perubahan lambat yang memerlukan waktu cukup lama. Dengan demikian, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan B. 10. Kebutuhan hidup pada masa sekarang ini semakin kompleks. Banyak perempuan yang ikut bekerja membantu kehidupan keluarganya menjadi supir transportasi umum, padahal pekerjaan tersebut biasa dilakukan oleh kaum laki-laki. Faktor pendorong perubahan sosial pada ilustrasi di atas adalah A. Perubahan akibat kebutuhan ekonomi. B. Komposisi masyarakat yang heterogen. C. Adanya penemuan teknologi yang baru. D. Sistem sosial masyarakat terbuka. E. Sikap menghargai budaya lain. Jawabannya adalah A. Perubahan akibat kebutuhan ekonomi. Pembahasan. Ilustrasi pada soal menunjukkan kehidupan kaum perempuan yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga terpaksa bekerja membantu suaminya dan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kondisi tersebut menunjukkan faktor pendorong perubahan sosial adanya tekanan ekonomi. Perempuan yang awalnya berperan sebagai istri dan ibu rumah tangga kemudian bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. 11. Direktur perusahaan umumnya mengenakan setelan jas, kemeja, dan dasi saat bekerja. Lain halnya para pegawai yang mengenakan seragam tertentu saat bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa stratifikasi berfungsi sebagai A. Alat mencapai jabatan yang tinggi di perusahaan. B. Alat solidaritas mekanik dalam masyarakat. C. Alat distribusi hak-hak istimewa dalam masyarakat. D. Sarana untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. E. Menentukan lambang status atau kedudukan. Jawabannya adalah E. Menentukan lambang status atau kedudukan. Pembahasan. Salah satu fungsi stratifikasi dapat menentukan lambang status atau kedudukan dalam masyarakat. Artinya, tingkatan sosial tertentu di masyarakat memiliki lambang tertentu yang menggambarkan status sosial yang melekat pada seseorang berkaitan dengan tingkah laku, cara berpakaian, dan bentuk rumah. 12. Seorang peneliti mengkaji pengaruh pendapatan masyarakat terhadap pola interaksi yang terjalin. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian peneliti melakukan pengolahan data dengan membuat simbol-simbol tertentu untuk menyederhanakan data. Pengolahan data yang dilakukan peneliti termasuk tahap A. Editing. B. Tabulasi data. C. Coding. D. Penyajian data. E. Reduksi data. Jawabannya adalah C. Coding. Pembahasan. Para penelitian kuantitatif pengolahan data berlangsung melalui 3 tahap. Pertama, editing atau pemeriksaan data yang telah dikumpulkan. Kedua, pembuatan kode atau coding bertujuan menyederhanakan data melalui pemberian simbol-simbol tertentu. Ketiga, tabulasi data atau proses memasukkan data yang telah dikelompokkan. 13. Dalam mewawancarai responden, Bayu belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga dia lebih banyak mendengarkan jawaban responden. Setelah mendengarkan jawaban responden, Bayu kemudian menganalisis jawaban responden terlebih dahulu sebelum selanjutnya. Teknik yang memberikan pertanyaan digunakan oleh Bayu adalah A. Wawancara bebas. B. Wawancara terstruktur. C. Observasi non-partisipan. D. Observasi sistematik. E. Observasi eksperimental. Jawabannya adalah A. Wawancara bebas. Pembahasan. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas ketika peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan data. Pada wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan atau responden. Setelah mendengarkan jawaban responden, peneliti kemudian menganalisis jawaban responden terlebih dahulu sebelum memberikan pertanyaan selanjutnya. 14. Sekelompok pemuda yang biasa berkumpul di terminal untuk mabuk-mabukan ditangkap polisi karena sering membuat resah para calon penumpang karena perilaku mereka yang tidak terkendali. Kelompok sosial ini termasuk A. Inconvenient aggregation. B. Panic crowds. C. Spectator crowds. D. Acting mobs. E. Immoral crowds. Jawabannya adalah E. Immoral crowds. Pembahasan. Kelompok sosial terdiri dari kelompok yang terbentuk secara disengaja dan kelompok yang terbentuk secara tidak sengaja.
Kelompok yang tergabung dari beberapa individu secara tidak sengaja, salah satunya adalah kerumunan. Immoral crowds adalah kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Kerumunan ini bertindak secara emosional dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Misalnya, sekelompok pemuda yang mabuk-mabukan di terminal sehingga perilakunya tidak terkendali membuat resah para calon penumpang angkot. 15. Penerapan nilai dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi objek kajian sosiologi. Contoh kasus yang berkaitan dengan objek kajian tersebut adalah A. Anggota masyarakat berebut mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif. B. Akibat desakan ekonomi penduduk transmigrasi dengan negara lain. C. Komunitas-komunitas berdasarkan hobi dan kesukaan bermunculan di masyarakat. D. Perilaku sopan santun terhadap yang lebih tua dan ditetuakan di kalangan generasi muda luntur. E. Aktivitas belanja online yang merebak saat ini mulai merambak pada masyarakat pedesaan. Jawabannya adalah D. Perilaku sopan santun terhadap yang lebih tua dan ditetuakan di kalangan generasi muda luntur. Pembahasan. Objek kajian sosiologi secara material adalah hubungan manusia dengan manusia lain. Kata kunci pada pernyataan tersebut adalah penerapan nilai dan norma, di mana nilai dan norma merupakan pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat. Sehingga dalam opsi pilihan yang menunjukkan adanya hubungan yang mengatur manusia adalah D. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!